Pada tahun ke-11 bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun raja Mesir dan kepada halayak ramai yang mengikutinya dalam kebesaranmu. Siapakah yang dapat menyamai kau? Lihat, aku menyamakan kau dengan pohon aras di Lebanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengenai bedengnya itu, dan menjuarkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam di sarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya jauh jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras dalam taman Allah tidak akan dapat menyaingnya, juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungai-sungai elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Taman Eden, taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia, orang-orang asing yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung ini semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan. Dari semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan biarkan dia di atas batangnya roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar yaitu semua yang menghisap banyak air jangan tetap berdiri dalam congkakannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera yang berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung, dan karena dia aku membuat gunung Lebanon pakaian kabung dan buat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar dedung penjatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Lebanon yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang terbunuh oleh pedang, dan mereka bernaung di bawahnya dengan bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di taman Eden? Dalam hal kemuliaan dan kebesaran, engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua halayak ramai mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah.